Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya M Jaya. Sekarang saya akan mengupas tuntas misteri fakta sejarah ya. Kenapa kita ini bangsa yang besar, bukti-buktinya ada gitu dari situs-situs yang baru terungkap. Tapi kita kok terjajah. Jadi begini ya. Jadi negara kita ya, bangsa kita itu berjaya itu sebelum adanya musibah banjir bandang zaman Nabi Nuh ya. Sebelum zaman Nabi Nuh itu kita bangsa yang berjaya ya. Bahkan sampai berdagang ke seluruh dunia. Makanya bukti-bukti perahu-perahunya itu terbuat dari kayu jati dan tempat-tempat cengkeh rempah-rempah itu ada di berbagai negara gitu, berbagai belahan dunia gitu. Tapi kenapa kita terjajah? Yaitu karena kita berjayanya di masa Nabi Nuh dan musnah di zaman Nabi Nuh gitu kan. Terus kerajaan Majapahit kayak Singosari, Mataram, Brawijaya, Airlangga, Traumanegara, kerajaannya Yamuruk, dan kerajaan Siliwangi itu beda masa ya. Jadi kerajaan Majapahit itu di zaman Nabi Nuh. Kalau kerajaan Siliwangi itu di zaman setelah peradaban baru dari banjir bandang itu. Dan sudah dijelaskan ya di dalam Al-Quran pun di surat Sabah itu kan, kepada Rasul, dan ingatlah Muhammad, negeri yang kami tenggelamkan yang kiri dan kanannya dipenuhi rumput dan buah-buahan, yaitu negeri kita, negeri yang maju. Nah, saya akan jelaskan rinciannya kenapa bisa banyak bangsa Eropa ke sini gitu kan. Terus saya bisa katakan bukan menjajah ya. Ya karena dari setelahnya banjir bandang itu kan pengikut Nabi Nuh itu kan sedikit, termasuk anaknya 3 itu kan, yang 1 malah ditenggelamkan sama istrinya. Terus mendaratnya di mana? Yaitu di Gunung Judi di Eropa, di Turki, di Bukit Ararat ini ya. Jelas kalau dari sejarah itu yang dijelaskan di Quran itu, maka peradaban baru itu dimulai di Eropa, di barat gitu kan. Terus ke sini ke Timur Tengah, ke India, ke Afrika. Nah, itu dari keturunan anak yang 3 itu. Kalau keturunan Ham itu di Eropa, di barat, anak cucunya itu. Kalau Sam itu di Timur Tengah. Terus campur ya kan, ada yang hitam juga. Jadi keturunan Sam dan Ham itu di situ. Sam ke sini, ke Afrika, ke India gitu kan. Terus Yapet kemana? Ke Cina, ke bagian Cina ke sini, ke Asia, ke apa itu, bangsa Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong, terus Korea ya, yang sipit-sipit lah ya gitu kayak. Terus bercampur baur dengan bagian Eropa Timur ya, seperti Rusia. Nah itu di Rusia banyak campur juga di situ. Nah setelahnya populasi banyak di wilayah Eropa, Afrika, terus Cina, Rusia banyak, ya makanya merangsek satu persatu ke sini. Setelahnya populasi banyak itu di masa Nabi Musa itu, setelah Nabi Nuh itu kan ya. Nah, makanya Indonesia ini tidak sulit menganut agama Islam ya, karena dari masa nabi-nabi kayak Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman itu kan udah beriman, ada yang beriman. Nah mungkin tidak menonjolkan diri gitu ya, maka bukan kabur lah, apa namanya itu, hijrah gitu kan, udah istilah hijrah ya ke sini, ke wilayah paling timur, berkumpul di sini gitu kan, transaksi, berdagang gitu kan, sampai lah mereka bertempat tinggal. Nah setelah banyak gitu kan yang berdatangan dari berbagai bangsa gitu kan, dari Cina juga datang gitu kan, makanya di Indonesia ini ada yang apa itu, kampung yang usianya 400 tahun itu, kampung Cina itu kan.
Terus makam-makam Belanda itu yang di Garut itu hampir 500 tahun itu, makanya 350 tahun dijajah Belanda itu belum pasti, itu bisa lebih. Makanya di Indonesia banyak suku-suku, bangsa-bangsa dan bahasa karena kita negara yang terbentuk dari berbagai bangsa tuh. Jadinya majemuk itu. Nah, saya rincikan lagi ya. Agak-agak susah ini ngejelasinnya supaya paham gitu kan. Setelah banyak gitu kan datang-datang, berdatangan dari bangsa-bangsa, dari India, dari Afrika itu kan datang. Nah, maka yang datang ini karena sampai bertempat tinggal ya, akan membentuk pemerintahan, yaitu kerajaan Siliwangi yang pertama. Terus kenapa kesininya jadi banyak, itu yang pertama Siliwangi dulu. Nah terus mungkin kalau zaman sekarang itu apa ya, memisahkan diri ya, karena populasi mulai banyak, mulai kewalahan mungkinnya pemerintahan, maka dipecah menjadi kerajaan-kerajaan kayak Jogja, terus Demak, terus Keraton Cirebon, terus Banten, terus Sriwijaya, Kutai Negara gitu kan, Kutai Negara ya, yang dimana itu yang di Kalimantan. Nah itu terus Pajajaran, terus Pasundan, terus Galuh, terus yang di Sumedang gitu kan, banyak pokoknya kerajaan-kerajaan. Jadi jejak kerajaan Siliwangi itu nggak ada yang utuhnya itu ya, karena udah dipecah ya. Jejaknya itu kerajaan itu Pasundan, Pajajaran, Galuh gitu kan, terus Sumedang. Nah itu, nah dari sini kita bisa melihat fakta kebesaran bangsa kita itu ya, dari situs-situs yang terkubur sekian ribu tahun ya, kayak Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Dieng gitu kan, terus piramid yang di Padang itu kan ada, terus Gunung Padang yang di Cianjur. Makanya usianya pun lebih tua dari peradaban di Eropa, di Mesir lebih tua itu Candi Borobudur itu ya, karena memang kita awalnya lebih maju. Terus di mana negeri Atlantis, terus Sundalen itu ya, itu di Indonesia. Jelas karena peradaban pun lebih maju sebelumnya itu. Nah jadi sekarang itu jelas kan, ya kan, kenapa negara kita yang besar tapi terjajah. Sebetulnya bukan terjajah, kita itu musnah gitu kan. Dan mereka yang datang itu di masa lumpuh, tidak ada pemerintahan di kitanya itu. Kumpul lah pokoknya banyak. Nah kalau kita tes genetik, tes DNA, pasti kita itu keturunan dari berbagai bangsa. Ada yang dari bangsa ini, genetiknya itu dari ini. Coba aja tes genetik, tes DNA, pasti berbagai bangsa-bangsa kita itu. Makanya di Indonesia itu ada yang kayak bule, apa, mimik wajahnya itu kayak Belanda gitu tapi hitam. Ada yang kayak Cina juga sipit gitu kan, tapi pesek. Ada juga yang mancung tapi sawo mateng gitu kan. Ada yang bule tapi sipit tapi pesek gitu kan. Nah itu memang majemuk gitu kan. Terus juga tadi diceritakan gampang ya, Islam itu masuknya ke Indonesia itu gampang ya, karena dari pelarian yang beriman itu nggak nunjulin diri kabur ke sini ke bagian wilayah timur ya kan. Oke lah, patokannya itu aja sih. Banyak situs-situs yang tertimbun ya, terus terungkap, dan lebih tua dari peradaban Eropa itu kan, peradaban Mesir itu, piramid di Mesir itu lebih tua kita itu. Dan nggak mungkin juga Belanda, Portugis, Inggris kesini ngejajah terus nimbun Borobudur, itu nggak logis, itu ngapain. Terus nimbun keraton, istana Majapahit itu kan nggak mungkin. Terus bukti kerusakan dari perang pun istana-istana yang baru terungkap ini tidak ada gitu kan. Makanya kenapa gitu kan, Eropa, Inggris, negara yang wilayah kecil tapi bisa, apa bukan kecil ya, nggak lebih besar dari wilayah Indonesia. Ya Indonesia memang wilayahnya besar, tapi kan udah musnah wilayahnya aja yang besar gitu kan, orang-orangnya udah musnah, yang tersisa peradabannya, karyanya gitu kan. Kenapa juga
ditenggelamkan, yaitu supaya ilmu pengetahuannya itu tidak hilang, karyanya itu tidak hilang, biar jadi fakta sejarah yang konkret di abad sekarang. Oke, segitu saja, semoga bermanfaat. Dan masalah benar dan salah itu gimana persepsi kalian menilai, dan apa yang saya sampaikan ini menurut analisa saya gitu, tapi semoga menjadi titik terang dalam mempelajari atau memahami fakta sejarah yang sebenarnya gitu kan. Kenapa bangsa kita yang besar tapi kok kita dijajah? Nah, itu bangsa besar itu yaitu di zaman Nabi Nuh, setelah banjir bandang itu baru kita musnah semuanya, hilang. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.